kami lebih fokus di advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan. Ya, jadi kami berkoordinasi dengan beberapa kementerian lembaga karena di ABK Perikanan ini lebih unik dari niaga. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel saya, David Rick. Pada siang hari ini kita berkesempatan akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh ini ya. Salah satu teman saya. Butiran pasir. Mungkin nanti nggak asing lagi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia maritim, khususnya teman-teman yang di perikanan. Ini sepak terjang beliau ini sudah banyak kita lihat di media-media nasional, baik elektronik, kemudian media cetak, televisi. Beliau sering muncul di beberapa kegiatan yang diadakan oleh stasiun TV. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ilyas Pangestu, beliau adalah ketua dari Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Disingkatnya SPPI. Iya. Oke, Pak Ilyas, ini kita ngobrol-ngobrol Pak. Kebetulan ini kan saya punya channel ini membahas yang berkaitan dengan dunia maritim. Iya. Perikanan kan walaupun setidaknya berbeda sedikit dengan niaga, tapi kan ini masih berkaitan. Iya, masih dalam satu. Masih dalam dunia maritim ya. Iya. Ini kalau SPPI ini sendiri berperan dalam hal apa Pak ini? Oke, jadi mungkin kalau berbicara berperan memang kita setelah saya diberikan mandat menjadi ketua umum pada tahun 2014 itu memang ada banyak perubahan dari segi coverage baik keanggotaan maupun eksistensi kita karena ada skala prioritas jangka pendek dan jangka menengah dan panjang. Nah, dengan berjalannya waktu memang SPPI mengimprove dirinya karena begini, ini berdasarkan hasil temuan kami di Afrika Selatan. Waktu itu di Cape Town, saya difasilitasin oleh Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini PWNI BHI pada waktu itu direkturnya yang Pak Lalu Iqbal yang sekarang jadi duta besar di Turki untuk melihat secara langsung kegiatan teman-teman di pelabuhan Cape Town dan Mauritius. Nah, di situ saya menemukan satu fakta yang sangat empiris, yaitu bahwa teman-teman berangkat ini tidak dibekali oleh kemampuan dasar. Ini maksudnya teman-teman yang di ABK itu. ABK di kapal-kapal ikan. Iya, kapal-kapal ikan. Oke, ya. Nah, kemudian setelah dengan diskusi panjang, kemudian kita pulang ke tanah air, maka kami mencetuskan ada pilar lain yang dulunya pilar kehadiran kita itu di advokasi, jadi advokasi baik kebijakan maupun advokasi hukum apabila anggota-anggota SPP ini bermasalah, maka kita tambah satu lagi, yaitu pendampingan pra pemberangkatan. Pendampingan sebelum mereka berangkat. Yaitu dengan mendampingin mereka untuk memiliki kompetensi dasar. Sehingga di Cirebon ini kami bentuk Yayasan Samudra Nusantara Maritim Training Center. Yanusa. Iya, Yasanu. Yasanu. Betul. Saya baca di sini. Yasanu. Nah, ini adalah dalam rangka mengaplikasi pemikiran kami yang bahwa mereka harus sebelum berangkat harus siap baik secara kompetensi, kemudian pengetahuan tentang budaya, kemudian tentang bagaimana dunia kerja di sana. Nah, tuh. Kemudian kalau SPPI secara kelembagaan itu memang kami lebih fokus di advokasi kebijakan. Ya, jadi kami berkoordinasi dengan
beberapa kementerian lembaga, karena di ABK Perikanan ini lebih unik dari niaga. Niaga ya. Betul. Karena perikanan ini sekurang-kurangnya ada 3 kementerian lembaga, yaitu KKP, Kementerian Perhubungan, kemudian dengan Kemenaker. Trans. Kalau memang mereka ini nantinya mau keluar negeri, itu ada satu lagi, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. BP2MI. Nah, kami melakukan itu. Kemudian di samping itu juga kami ada perwakilan luar negeri. Nah, pada waktu yang tidak lama kemarin, kami dengan berbagai kekurangan dan memaksimalkan potensi perwakilan kita yang di Korea Selatan, kami kemarin sempat dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan ke Parlemen Korea. Ya, saya pernah lihat satu beritanya dari SPPI melakukan kerjasama dengan lawyer Korea Selatan. Ya, law firm Korea Selatan. Itu dalam rangka apa kalau itu, Pak? Jadi begini, bagaimanapun juga kita di negara penempatan kan tidak serta-merta bisa mendampingi 24 jam. Nah, posisi kita ada di Jakarta, maka kita bekerja sama dengan law firm yang ada di Korea, sehingga apabila ada teman-teman yang ada bermasalah dan lain sebagainya, on the spot bisa kita lakukan. Di samping kita juga ada 14 posko di sana. Nah, di Korea Selatan. Nah, di samping itu juga kami di Korea Selatan juga bekerja sama dengan salah satu NGO yang fokus terhadap isu-isu hak asasi manusia khusus ABK migran, yaitu dalam hal ini APIL. Dan alhamdulillah pada waktu kasus Longsin 629 yang kapal Cina yang dilarung itu, alhamdulillahnya kami juga bekerja sama dengan tim dari APIL itu, kemudian IOM Indonesia dan Korea, kemudian EGF, ya kan. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan sampai hari ini. Walaupun sebetulnya dalam kerangka penyelesaian kasus-kasus ini memang di dalam negeri masih perlu banyak kita evaluasi, baik terkait dengan penegakan hukumnya ataupun terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada ABK. Nah, itu salah satu dari fungsi kita. Jadi kita ada 4 pendampingan. Untuk SPPI itu yang pertama dulunya hanya 3, karena sekarang ini 4. Jadi yang satu itu adalah pendampingan pra pemberangkatan, yaitu memastikan bahwa sebelum anggota SPPI itu memegang kartu SPPI harus sudah menunjukkan bahwasannya mereka sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Kompetensi ini dalam hal apa saja, Pak? Jadi untuk penangkapan, kemudian bahasa asing, bahasa sesuai dengan negara penempatan. Itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kerjasama dengan teman-teman dari Poltekpol Banten yang sangat-sangat membantu ini, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kaum nelayan dari saudara-saudara kita nelayan ini kan intinya kemampuan untuk pembayaran terkait dengan kos yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi kan terbatas, sehingga dengan adanya program DPM dari Kementerian Perhubungan yang melalui Poltekpol Banten ini satu kesempatan baik, dan ini sangat dirasakan. Memang pada awalnya sangat sulit untuk meyakinkan teman-teman nelayan untuk meninggalkan sementara kerjanya untuk mengikuti pelatihan ini karena kan kembali lagi soal perut, betul. Jadi mereka kalau ikut pelatihan 5 hari gitu kan, kalau nggak produksi bagaimana makan gitu. Makanya itu pun saya sangat berterima kasih dari Poltekpol Banten yang dalam hal ini adalah mewakili dari BPSDMP, ingin termasuk menanggung hariannya juga itu kan. Jadi ini sangat apresiasi sekali, apalagi sekarang dibandling kan dengan SKK, kemudian satu lagi dengan buku pelaut. Harapannya nanti pelaut kan. Dan harapan kami memang kalau bisa ya zero cost lah semuanya sertifikat itu kan. Apalagi Pak Jokowi kan bilang tahun ini tahun penggal periode ini kan
SDM kan. SDM betul. Nah, memang kita ini ABK-ABK kita di luar negeri ini kalau terkait dengan possibility dan kemampuan survive di kerjanya ini diakui oleh diakui kan. Memang ya karena saya lihat di webnya ILO itu kayaknya cuma SPPI yang terdaftar. Iya. Jadi gini. Sebagai ini serikat perikanan. Iya. Jadi gini, serikat pekerja perikanan di Indonesia itu banyak, tapi mungkin yang terdata di ILO itu karena kan kita pernah menangani beberapa kasus bersama-sama. Hanya saja memang kita tidak dalam rangka mengadakan dan meniadakan yang lain kan, tapi kita tetap sinergi kan di semua serikat ini sinergi. Nah kembali lagi kepada tadi kan ke SPPI tadi pendampingan. Kemudian yang kedua adalah advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan. Nah advokasi kebijakan dan advokasi hukum. Nah advokasi kebijakan ini ke dalam atau ke luar? Termasuk keluar. Termasuk keluar juga. Termasuk keluar. Okay. Jadi kami bekerja sama seperti di Korea kemarin kerjasama dengan APIL, ada visa S10 yang tendensi sangat melanggar hak asasi manusia, baik terkait dengan cara perekrutan atau penempatan di sana, sehingga bagaimana kita memberikan masukan ke parlemen dan cukup berdarah-darah, cukup berkeringat. Alhamdulillah di saat-saat akhir kita memenangkan istilahnya bukan memenangkan kan? Diterima lah usulan dari teman-teman SPPI yang mana ini sebuah tradisi yang sudah sangat panjang yang mungkin sudah menggurita lah, alhamdulillah bisa. Karena saya percaya kalau memang kita didasari niat dan kita percaya bahwasanya Allah akan memberikan jalan, insya Allah ini semuanya itu. Kemudian kebijakan yang ke kementerian lembaga, baik ke Kemenaker, ke KKP, ke Kementerian Perhubungan, ke BP2MI kami jalin. Nah, memang SPPI itu lebih cenderung soft dalam artian bukan lembut, tetapi kami memang melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan itu lebih mengedepankan kami memberikan kritik, tapi kami juga memberikan solusinya. Jadi kami memang dengan berbagai cara, bukan kalau memang diperlukan demo baru kita demo, tapi kalau memang sepanjang belum ya belum. Kemudian advokasi hukum. Jadi teman-teman ini bagi yang bermasalah, baik masalah hukum, ketenaga kerjaannya kita tangani. Terus ini bahkan yang dari kasus-kasus Cina ini yang paling banyak sekarang. Jadi dari pertama Longsin 629 itu yang menjadi catatan, kemudian ada lagi dari Dalian juga, Dalian itu yang kapal Longsin juga itu 155, dan sekarang ini kemarin ada lagi dari Fuyuan ya kan, kemudian dengan yang nomor 16 lupa saya itu namanya karena namanya hampir sama. Nah ini memang perlu awareness bersama bahwa jangan sampai kasus-kasus ABK yang seperti ini kemudian menguap begitu saja. Jadi harus ada paling tidak dengan adanya kasus ABK ini menjadi referer, menjadi satu langkah introspeksi semua stakeholder pengambil kebijakan. Nah, memang kami kemarin coba menetralisir ego sektoral masing-masing kelembagaan, dan alhamdulillah sudah ada titik temu, tinggal bagaimana kesepakatan untuk pembagian peran. Kemudian yang ketiga terkait dengan pendampingan sebelum mereka pulang. Ini yang di luar negeri ya. Berarti selesai mereka kontrak, sebelum mereka pulang, sebelum mereka pulang. Pendampingan sebelum kembali ke tanah air. Nah, sebelum pulang itu kami biasanya 2 atau 3 tahun setelah mereka di sana kalau yang di Korea, karena Korea itu kan 3 tahun plus 1 tahun 10 bulan.